berikutnya, yaitu kita bisa sebut ini teorema hasil operasi. Oh, Ibu tambahin barisan aja biar nggak bingung. Barisan hasil operasi. Jadi ada barisan XN, ya, dan di situ ada kita menggunakan aljabarnya. Ya, pertama, misal kalau ada barisan X, XN, Y, YN, Z, ZN, itu barisan bilangan real yang masing-masing konvergen ke X dan Y dan Z juga ya, ini Ibu kelewat. Dan misalkan C anggota dari bilangan real. Nah, di sini biasanya di SMA kita sudah mempelajari. Jadi jangan lupa bahwa kalau kita sebutkan barisan XN konvergen ke X sama saja seperti limit XN, ya, itu sama dengan X. Jadi kalau kita lihat sifat-sifat limit pada SMA dahulu kalian, yang biasanya digunakan adalah teorema 3.2.3, di mana di sini ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian di sini perkalian, pembagian, dan kalau nilainya itu CX, maksudnya ada konstanta di situ ya. Nah, pembuktiannya itu kita bisa menggunakan ketunggalan limit yang dulu pernah kita buktikan di pertemuan yang sebelumnya ya. Kalian bisa lihat ketunggalan limitnya bahwa memang sudah terbukti kalau misalnya ada barisan XN ditambah YN itu pasti konvergen ke X tambah Y atau X kurang Y. Kemudian kalau ada barisan XN dikali YN itu konvergen ke XY. Dan juga yang pembagiannya. Jadi kalau misalnya yang nomor 1 adalah limit of sum, maksudnya yang penjumlahan kan masuk pengurangan ya. Kemudian di sini ada limit of product. Ya, kalau dalam analisis real product itu adalah perkalian. Kemudian di sini adalah limit of quotient, yaitu pembagian. Gitu ya. Jadi kita akan menggunakan 3 hal ini biasanya dalam latihan-latihan soalnya di bab 3 ini. Nah, pembuktiannya karena mirip dan caranya sama seperti ketunggalan limit pada pertemuan selanjutnya, kalian insya Allah sudah paham. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Temukan barisan XN sama dengan N per N plus 1, apakah dia konvergen atau divergen. Jadi, misal ada barisan, ya, si ini. Kita belum tahu kalau dia itu konvergen atau divergen. Gitu. Jadinya, ini seperti mencari si limitnya. Misal ada limit N per N plus 1, limitnya berapa? Gitu ya. Masih titik-titik di sini. Gitu ya. Nah, jadi Ibu bisa mengatakan bahwa barisan N bagi N plus 1 dapat dikatakan juga sebagai limit N bagi N plus 1. Nah, kita menggunakan apa? Kita menggunakan limit of product. Jadi perkalian dari teorema limit 3.2.3. Ya, limit of product. Gitu. Oke, kita melakukan perkalian ya. Tapi jangan asal perkalian. Yang kita lihat adalah perkaliannya juga dengan yang konvergen. Misal kita mengandaikan kalau ini konvergen ya. Misal andaikan ya N per N plus 1 itu konvergen ya. Maka kita harus ambil kan di sini XN. Kita ambil yang YN-nya itu memang sudah terbukti konvergen. Kita ambil seper N-nya. Seperti itu. Nah, jadi dikalikan seper N ini itu tidak asal ya. Karena seper N ini terbukti
convergent. Oke, kita kalikan saja. Dikalikan n dikali 1/n, hasilnya 1. Kemudian 1/n dikali n plus 1, yaitu 1 plus 1/n. Jadi kita sudah dapat, apa ya ini namanya? Persamaan yang baru ya. Barisan dengan xn yang sama, tapi yang terbaru gitu ya. Karena kita mengetahui bahwa 1/n itu merupakan convergent ke 0. Kita sudah membuktikan, ya kan, dari limit barisan bahwa 1/n itu convergent ke 0. Jadi, kita substitusi saja 1/n ini menjadi 0. Dan 1 dan 1 ini dia seperti si limit yang kalau limit K sama dengan K. Kalau di sini C ya. Ya kan? C convergent ke CX gitu ya. Kalau misalnya di SMA biasanya gini. Limit 1 sama dengan ya 1 gitu. Jadi kita menggunakan kalau barisannya itu 1 maka sama dengan ya 1 gitu ya. Jadi 1 itu jadi barisan N per N plus 1 convergent ke berapa? Ke 1. Gitu. Nah, kemudian untuk yang B. Temukan barisan Xn di mana N dikalikan negatif 2 dipangkatkan N per N plus 1 merupakan convergent atau divergent. Oke. Mengandaikan seperti yang awal tadi, kita mengandaikan barisan tersebut convergent. Jadi kita andaikan, udah Ibu tulis ya. Andaikan barisan N ini convergent jika menggunakan teorema limit 3.2.3, yaitu barisan hasil operasi ya, bahwa barisan Xn per Zn, oke, kita menggunakan 3.2.3 yang limit of quotient itu convergent ke X bagi Z. Maka misal kita ambil Xn-nya dari soal, Zn-nya kita ambil barisan yang memang sudah terbukti itu convergent. Seperti awal tadi, kita kan mengambil si Yn itu 1/n karena dia memang sudah terbukti dia convergent kan. Nah, karena bagian A ini, barisan ini sudah terbukti convergent, maka kita bisa ambil dong Zn-nya ini adalah N dibagi N plus 1. Oke, sebagai barisan yang sudah terbukti kalau itu convergent ya. Oke, kita masukkan pembagiannya biar nggak pusing, Ibu kasih pembagian di sini ya, bukan di bawah. Kalau dibagi, maka kalau perkalian tinggal dibalik. Oke, tinggal dibalik, kemudian ini habis, kemudian ini habis, sisanya negatif 2 dipangkatkan N. Nah, negatif 2 dipangkatkan N harus convergent. Kalau dia convergent, maka tadi kita mengandaikan Xn per Zn itu convergent ke X per Z, itu menjadi benar. Tapi kalau misalnya tidak convergent, ya, negatif 2 pangkat N kan ini kontradiksi ya jadinya, dia divergent. Kenapa? Karena coba kita ambil N-nya 1. Kalau N2 pangkat 1 kan sama dengan negatif 2. Kemudian kalau negatif 2 pangkatkan 2, dia jadinya 4. Ya kan? Yang tadinya negatif menjadi positif, negatif lagi, kemudian positif. Ya, itu merupakan barisan yang tidak ada batasnya sampai kapanpun. Dia tidak akan berhenti sampai sini, ya. Jadi ibarat permulaan kita nggak tahu nih, udah negatif, positif, nggak punya intervalnya juga, maka dia tidak convergent atau kita sebut barisan dari Xn, di mana Xn-nya adalah N dikali negatif 2 pangkatkan N dibagi N plus 1, yaitu divergent. Seperti itu. Oke, kita masuk ke teorema 3.2.4. Ini sama seperti yang kita pernah pelajari, ya kan? Yang
ekuivalen itu loh. Ekuivalen kalau xn dikurangin x, ya kan, itu kurang dari epsilon. Maka kalau mutlaknya dikeluarkan, maka dia kurang dari epsilon dan lebih besar dari negatif epsilon, ya kan? Jadi hasilnya adalah ini. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tapi ini disebutkan ulang lagi, seperti itu. Untuk memberitahukan bahwa xn itu harus lebih besar sama dengan 0. Jika ada itu, maka limitnya juga harus lebih besar dari lebih besar sama dengan 0, ya kan? Kalau awal tadi kan kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya sampai sini aja. Tapi di teorema yang di subbab 3.2 itu ingin menunjukkan bahwa kalau barisan itu lebih besar sama dengan 0, maka limitnya juga lebih besar dan sama dengan 0, si x-nya ini. Oke, kita masuk ke teorema 3.2.5. Nah, teorema ini akan Ibu jelaskan di video selanjutnya.